months, 2 bulan. Dipotong dengan tryout dan segala macam, anggaplah 1,5 bulan. Tryout, libur, tanggal merah dan segala macam, 2 bulan setengah ada lagi. And then setelah itu kalian hadapi pertempuran yang sebenarnya. Kalau itu tidak dibarengi dengan belajar, kalian tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Pertanyaan sekarang juga belajar itu ada tekniknya kan? Saya sudah tes intelligence question saya hanya 85. Itu jauh dari sempurna, standar banget. Untuk yang sempurna, untuk yang pintar itu 90. Kalau sudah IQ 90, luar biasa. IQ 100, superior, luar biasa. Dan yang smart banget kalau IQ-nya sampai 110 atau 105 sampai 110. Waduh. Wah, itu lebih hebat lagi. Bahasa Jermannya kalau IQ-nya 110 itu bahasa Jermannya weruh tak durungnya minat. Saya belum melihat. Kalau nggak ngerti lihat di terjemahan sini ada jalan. Sakit. Adik-adik, sekarang pertanyaan saya, belajar ini apakah cukup diucapkan dengan cara belajar, atau ada cara-cara tertentu untuk keluar sebagai pemenang? Teknik belajarmu harus kamu benahi. Sekarang saya mau tanya, gimana teknik belajarmu sekarang? SKS, sistem kebut semalam, kecenderungan pelajar sekarang seperti itu ya. SKS sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malamnya ngebut belajar, benar? Benar. Kan? Asik. NKB Pak. Ini bukti kalau saya sudah berkunjung di kelas ini untuk laporan SPJ saya, tolong diisi nama dan nomor HP kalau punya. Kalau enggak telepon rumah. Kalau nggak punya cukup nama. Tapi tolong kalau nomor HP masih aktif. Jangan nanti nomor HP nggak aktif, begitu saya hubungin, nomor yang Anda hubungi sedang selingkuh. Wah. Nggak tertinggal di Gunung Putih, Pak. Baik, adik-adik langsung aja belajar. Saya bukan orang pintar deh, tapi Toronto saya pernah di sana. Berarti nggak minum terus. 2 tahun. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya punya teknik belajar yang menurut saya tepat. Pulang dari Toronto, saya dikirim 6 bulan untuk diklat di Melbourne, Australia yang terbakar habis itu. Waduh. Saya di sana. Terakhir Desember kemarin dekat saya ke KK, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Saya sekalian untuk belajar. Bukan karena saya pintar deh, tapi karena saya lulus tes itu, karena saya tahu triknya. Saya belajar dengan menggunakan program 20 menit. Ini yang saya pakai. Sistem SKS 0. Bohong kalau dengan sistem SKS kamu jadi pintar. Enggak ada. Tidak akan ada orang bisa belajar duduk 2 jam baca buku dengan di kepala secara maksimal. 0. Bohong itu. Apalagi otak kita nggak bisa dipaksa seperti itu. Nggak bisa. Otak kita sudah banyak terkontaminasi. Mohon maaf kalau saya jujur. Kemajuan teknologi membawa side effect, membawa negative effect to our life, ya, kehidupan kita. Oke lah, televisi, handphone dan segala macam itu memberikan dampak, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi serta ilmu pengetahuan manusia. Tapi di balik itu deh, dia membawa sisi negatif. Otak banyak ternoda, terkontaminasi. Lihatlah sekarang. Dulu otak remaja dibagi 2, otak besar, otak kecil ya. Sekarang udah 3 deh, otak besar, otak kecil, Sedang. otak mesum di sini. Otak sedang tuh, Pak. Otak mesum sih. Ini geraknya sedikit-sedikit. Ada kalau kamu belajar sistem ngebut semalam itu, sama seperti kalau kamu ambil air dari ember, kamu tumpah ke dalam botol. What gonna be happen? Apa yang terjadi? Tumpah. Iya. Banyak yang masuk apa banyak yang keluar? Banyak yang keluar. Pastilah. Kenapa? Ambil terus pasti banyak yang keluar. Yang masuk sedikit aja. Itu mubajirin. Silugato orang dia. Ina mubajirin kanu ehwanu syaitan. You know? Oh, syaitan, masa. Karena itu langsung silugato Arabia. Do you know how to speak Arabic? Dia terjemahnya di sini. Oke, otak itu nggak bisa dipaksa seperti itu. Panas otak. Nggih, Pak. Panas banget. Kamu mau belajar, ngebut setengah malam belajar supaya nggak ngantuk, makanya ambil batang korek ganjal matanya. Supaya nggak ngantuk, teh kopi nggak jelas lagi gentong gede. Besok apa yang terjadi ketika kamu ngantuk, hang otakmu, nggak bisa belajar itu. Coba pakai 20 menit. Kapan mulainya? Sekarang. Contohnya begini. Caranya, Pak ya? Dari 6 bidang studi, anggaplah kamu mau fokus ke bahasa Indonesia minggu ini. Oke, fokus bahasa Indonesia. Buku-buku yang lain tutup. Fokus ke bahasa Indonesia, oke? Fokus pakai bahasa Indonesia. Belajar. Bacanya apa? 20 menit saja. Ikro saja baca. Pulang sekolah, kamu anggaplah pulang sekolah setengah 2. Sampai rumah, jangan langsung apa-apa. Duduk, buka buku. Baca. Pasang jam beker. 20 menit tutup. Makan. Ya, yang muslim sholat zuhur kali. Habis itu saya kenal.
kena apa bang? Oh ya, kenapa ya? Tahu. Tidur siang, bukan tidur malam. Kalau tidur malam itu ya dia pakai sleeping. Tidur siang itu 2 jam. Jangan tidur siang jam 2, bangunnya jam 8 malam. Bukan yang nginap itu, Pak. Itu enggak, tidur siang itu. Itu enggak tidur siang asli, itu kesurupan. Oke, tidur siang, bangun jam 4 sore. Cuci muka, minum teh hangat atau apalah ya, begitu mungkin yang muslim mau asar ya silakan. Habis itu baca lagi 20 menit. Setelah 20 menit tutup, lakukan aktivitas seperti biasa. Yang cowok yang biasa berolahraga main bola ya silakan. Narit. Terserah, baiki Jual kerupuk. ya, naik kelapa, baiki gempur. Siapa tahu. Ntar sore mandi, nunggu maghrib, baca lagi 20 menit. Nanti habis maghrib, nunggu makan malam, baca lagi 20 menit. Habis itu kalau mau nonton TV, ya nonton TV. Tutup bukunya, nonton TV aja. Nggak apa-apa, biar fokus. Selesai nonton TV, jangan jauh malam. Tutup, mau tidur, baca lagi 20 menit. Subuh, bangun, baca lagi 20 menit. 20 menit. Dalam 1 hari, 1 malam, kalian bisa dapat 6 kali 20 menit. Berarti sama dengan 120 menit. Sama juga dengan 2 jam. Lebih enak. Logikanya dalam 20 menit 1 aja tinggal di kepala. Hafalan 1 aja. Misalnya kamu pengertian tentang majas. Oke, personifikasi. Contoh-contohnya ini. Oke, teorinya ini. Ingatin 1 aja. Berarti 1 hari 1 malam dapat 6 sudah. Kalikan seminggu, berapa sudah tinggal di kepala? Untuk nilai 5,50 itu gampang banget. Lalu sistem belajarnya kayak gitu. Tapi kalau sistem SKS 2 jam kamu baca, paling sanggup cuma 1. Sia-sia kan? Mending begini. Tapi jangan besok belajarnya sekarang. Sekarang. Tunggu ini pulang sekolah ini sudah langsung belajar. Langsung Pak ya? Ya. Ya Pak. Bisa ya? Udah makan dulu Pak. Makan dulu. Yang kedua yang harus kamu lakukan ini adalah efektif time. Enggak bimbel Pak. Ya, efektif time. Termasuk bimbel dan segala macam itu ya efektif time. Gunakanlah waktunya secara maksimal. Kurangkan yang di luar rumah yang nggak ada kaitannya dengan pelajaran. Nggak usah lah lagi ngeduduk, ngerujak, ngegosip, mojok, mencok, apalah. Ya, nggak usah lah lagi kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak mendidik kamu secara intelektual untuk bisa keluar. Apalagi sudah mau pacaran masih mojok, sudah mau etanas mojok-mojok di bawah belakang WC, samping pagar, bawa pohon pisang, kuburan-kuburan Cina di sana. Ayo tahu aja. Etanas begitu, hati-hati loh deh ya. Kamu jangan boleh gitu. Kalau kamu punya pacar, yang punya pacar dia naik. Oh, enggak ada Pak yang punya pacar di sini Pak. Bagi yang punya pacar, kalau yang punya pacar ngomong aja deh. Yang laki-laki ngomong sama ceweknya deh. Aku mau serius belajar, aku nggak apel ke rumahmu sekian bulan ini. Waduh. Aku nggak nyelanya kecuali kepepet, bener. Yang cewek jujur juga ngomong sama apa ya? Abang. Aku mau serius belajar, aku usah ganggu dulu karena kalau aku lulus, juga baik. Ini demi masa depan bersama. Ngomong baik-baik. Kalau sudah mau etanas deh, masih mojok-mojok berdua, tempat-tempat gelap, kemana-mana. Hati-hati Tuhan marah. Kamu dikasih nomor HP yang bebas pulsa itu. Kalau ini sudah sama kamu, kacau ini sudah 2159, hancur hidupmu. Tahu kan 2159? 2 insan jadi 1, 5 menit merasakannya 9 bulan. Catat. Kalau itu sudah terjadi, namanya mansur, masa depan Wah, Mansur S tuh Pak, penyanyi. mau kayak gitu. Jangan ya. Bagus. Terus. Yang terakhir jangan lupa berdoa. Doa. Kenapa berdoa? Saya pernah ke SMK bagus di Semarang. Saya pernah berkunjung ke sana. Saya studi banding. Di sana ada sebuah cerita yang tragis banget. Ada siswinya, cewek cantik juga. Itu dia dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1 terus. Piala-piala atas nama dia yang mewakili sekolah dia untuk tingkat yang provinsi sampai nasional itu banyak. Semua atas nama dia. Tapi what happened ketika ujian akhir, ketika national examination, itu nightmare, mimpi buruk. Dia nggak lulus. Sementara anak yang paling POL banget. Aduh, pokoknya
pokoknya yang Benar. jadul banget di kelasnya itu lulus. Lah dia yang juara 1 kok nggak lulus. Pegang. Semuanya heran. Tapi memang buktinya, dokter jawabannya memang buktikan kalau nilainya jauh dari angka kelulusan.